Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mari kita bersalawat terlebih dahulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah. Dengan ibu siapa dan dari mana? Saya hamba Allah, dari kebetulan posisi saya jauh di Jepang. Baik, ibu bisa bertanya langsung kepada Buya. Saya ingin bertanya soal ini aib yang mengandung trauma. Jadi ada beberapa orang yang membuka aib sekaligus trauma saya kepada orang-orang terdekat saya. Tapi aib ini sudah lewat 15 tahun yang lalu. Jadi aib ini membuat saya takut, membuat saya resah. Jadi saya lebih banyak untuk diam supaya memang banyak bisikan setan untuk seperti membuat putus asa, memutus silaturahmi, putus asa. Jadinya saya merasa kecil, merasa berdosa. Saya sudah berusaha memperbaiki diri, tapi mereka bertanya lagi tentang aib dan trauma saya. Sedangkan selama bertahun-tahun ini saya sudah mencoba untuk memperbaiki diri dan ke psikiater dengan tujuan untuk supaya ada solusi dari dua jalan, dari ilmu agama dan dari ilmu dunia. Kan harus sejenjang, misalnya supaya saya nggak merasa sendirian aja, Pak. Baik. Bu ya, baik. Saya gitu aja. Aibnya identitas Anda tersembunyi. Aibnya semacam apa? Misal, mohon maaf, masa lalu yang kelam kali. Masa lalu kelam, dan itu mengandung trauma. Trauma baik. Ini yang saya sebenarnya tidak ingin mengingatnya kembali gitu. Tapi orang di kiri kanan Anda masih menyebut aib yang itu. Dan mereka bertanya langsung kepada saya, melakukan panggilan beberapa orang, dan mereka bertanya di depan panggilan jauh dari WhatsApp, dan mereka bertanya. Ini sebetulnya mungkin tentang tidak aib tersebut. Sebenarnya tidak selesai di atas majelis ini. Kelihatannya Buya kami harus tahu detailnya kayak apa sih. Bisa saja untuk menyelesaikan sangat sederhana. Hanya Anda mungkin belum melihat pintu mana yang harus Anda masuki, cara mana yang harus Anda lewati. Kelihatannya nanti harus ada. Kita pengen tahu jelentranya seperti apa sih aib kok sampai seperti itu. Nah ini tuh ya, itu harus ada gambaran kami untuk bisa memberikan solusi. Sebab kuncinya tadi kita sebutkan bahwasanya barusan. Anda lanjut, kuncinya adalah dosa seperti apapun Allah Maha Pengampun. Kenapa pusing? Kan begitu. Ada lagi, silakan lanjut sebentar biar ada keterangan lebih. Karena hati saya ini seperti Buya bilang tadi kan ada bisikan setan. Hati ini milik Allah, jadinya hati ini sedang gundah, sedang putus asa. Mungkin Allah yang buat seperti ini, supaya saya lebih baik mengingat Allah. Baik, gini sebentar. Orang yang membongkar aib Anda itu bagaimana sih caranya? Jangan-jangan Anda saja yang sensitif, atau Anda terlalu berprasangka. Misalnya, Anda bertanya apa kepada Anda? Dia menyampaikan aib saya kepada keluarga dekat saya. Kalau itu mudah, tapi saya tidak melakukan itu, fitnah, selesai. Sudah, kalau begitu intinya, baik, karena ini majelis. Nanti kalau Anda perlu, langsung saja lewat telepon akan kami jelaskan lebih panjang dan lebar. Kami akan gambaran setelah ini. Nanti ada tolong ya, karena ini supaya akan kasih gambaran tentang hal-hal semacam itu. Baik, cukup? Cukup ya. Baik, terima kasih. Masya Allah, sama-sama. Subhanallah. Banyak orang-orang semacam ini. Makanya ada satu dosa yang sangat besar melebihi daripada dosa itu sendiri adalah putus asa. Putus asa itu adalah dosanya iblis. Mestinya kalau dia tahu dosa akan langsung minta ampun kepada Allah, tapi enggak. Putus asa. Makanya kalau seorang muslim mukmin tiba-tiba putus asa sehingga enggak mau bertobat. Oh, aku sudah begini mau ngapain juga? Apalagi tidak ada harapan surga, aku juga masuk neraka. Na'udzubillah. Anda tidak boleh masuk wilayah putus asa. Sehingga kita pun dianjurkan, diperintahkan untuk mendukung orang tobat. Dengan cara apa? Jangan membuka aib siapapun. Sebab kalau kita membuka aibnya seseorang akan menjadikan dia putus asa. Misalnya, seseorang pernah melakukan zina. Kalau satu kampung sudah tahu kalau dia berzina, dia sudah jatuh di mata mereka. Dan dia sendiri menjadi tidak punya percaya diri. Akhirnya apa? Aku pun sudah dikatakan berzina, mau ngapain lagi saya tahan-tahan. Dia terpuruk. Karena sudah banyak yang tahu.
Apalagi di saat dia tidak ada yang membimbing. Kalau dia ada yang membimbing, biarpun sudah banyak orang tahu, dia tahu bahasanya, biarkan mereka berkata semacam itu. Tapi aku sudah taubat, aku sudah menyesal. Dia hanya dengan Allah. Maka bagi siapapun yang pernah terpeleset dalam kehinaan Anda dengan Allah, apapun kata manusia, jangan Anda pikirin sudah. Nah, kalau Anda memikirin, berarti Anda masih sisa-sisa bisikan iblis tadi masih ada dalam diri Anda. Susah tobat. Memang begitulah iblis itu untuk mengingatkan kepada masa lalu, bukan untuk tobat. Mengingatkan kepada masa lalu yang kelam untuk dia putus asa. Tapi orang beriman diingatkan kepada masa lalu yang kelam untuk tobat. Semangat tobat. Sehingga hendaknya, maka di antara himbauannya adalah hijrah dari orang. Anda harus menghindar dari orang-orang yang tahu tentang masalah itu. Kemudian setelah itu Anda tutup rapat-rapat. Kalaupun ada orang berkata, tidak, itu bohong, selesai. Mungkin ada orang menerobos berita itu sampai kepada suami Anda. Anda tinggal berkata, suami, tidak bohong suami. Masya Allah, subhanallah. Kan banyak orang baik difitnah, bisa. Anda katakan dia fitnah, selesai. Anda harus makin yakin Allah yang menutup. Kalau sudah jujur Anda, serius Anda dalam bertobat, Allah yang akan menutup bermacam-macam caranya. Dijadikan orang itu lupa, mungkin mati duluan, macam-macam. Makanya kalau kita ingin tobat, serius aja lah. Nanti Allah yang akan menutup. Sudah serius deh. Kalau masih ada sisa seorang tahu, akan berakhir. Tahu, oh Masya Allah, dia tahu. Dia bertanya, enggak, bohong. Yang benar. Astagfirullah. Tinggal begitu saja, enggak usah kok tahu. Jangan-jangan tahu. Wah, dia sudah ngomong ke paman, ke paman. Anda pun bertemu dengan paman, enggak usah mikirin itu. Bisa saja memang paman Anda mendengar, tapi langsung Allah tutup di pikirannya, enggak ingat. Bisa saja. Kan Allah Maha Kasih. Kemudian ini pahit-pahitnya. Biarpun seluruh dunia menganggap Anda melakukan kehinaan-kehinaan di masa lalu, tapi kenyataannya Anda sudah tobat. Kalau Anda esok hari mati, Anda akan masuk surga kok, karena Anda sudah bertobat. Semoga Anda panjang umur. Itu loh. Jadi pahit-pahitnya, biarpun seluruh jagat raya memajang foto Anda, foto kehinaan Anda dipajang di mana-mana, Anda dengan Allah. Bahkan ada jaminan. Jika ada orang membicarakan kejelekan Anda, artinya menggunjing. Itu artinya dosa Anda diambil oleh dia. Anda pahami makna ini? Mungkin ini obat yang sangat, ini obat, ini resep, ini obat, ini adalah tablet ini lebih hebat daripada yang Anda dapat dari psikiater. Jadi jika ada orang membongkar atau membicarakan aib Anda, artinya di saat itu telah mengurangi dosa Anda. Itu kalau satu orang, dua orang. Apalagi banyak orang, bisa saja sudah habis dosa Anda. Sudah, Anda telan obat ini, Anda telan, selesai, Anda akan lega. Tidak boleh Anda depresi, tidak boleh Anda panik, tidak boleh Anda merasa ketakutan. Insya Allah. Untuk selanjutnya, jika lebih ingin detail lagi, mungkin di luar forum ini bisa saja. Insya Allah bisa kami jelaskan, bisa kami beri petunjuk. Semoga Allah memberikan kepada Anda segala kebaikan. Allah menutup aib Anda. Allah muliakan Anda. Tadi dalam hadis, dalam hadis kita baca bagaimana Allah Maha Kasih, kembalilah kepada Allah. Allah Maha Pengampun, orang yang bertobat dari dosa seperti tidak pernah berdosa. Dan kami ingatkan kepada siapapun, jangan berani-berani mengungkap aibnya orang lain. Barang siapa membuka aibnya orang lain, man tatabba'a aurata akhi, orang mencari-cari kesalahan orang, tatabba'a Allahu auratah. Allah akan membongkar aibnya. Wa yafdahu, Allah akan hinakan dia walaupun di tengah-tengah keluarganya. Na'udzubillah. Ayo kita berusaha untuk menutup aib saudara kita. Kita tolong mereka untuk tobat dengan menutup aib mereka. Ajari untuk menutup aib mereka. Kalaupun kita tahu hanya antara kita. Dan kalau kita tahu aibnya seseorang, kita mohon kepada Allah, ya Allah ampuni, selesai. Wallahu a'lam bishawab.